Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jemaah rahimakumullah. Jadi siapapun manusia itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya itu ada masa yang lalu. Masa lalu itu menurut ukuran kita ya ketika kita masih balita, masih anak-anak, masih remaja, masih dewasa. Kemudian ada masa sekarang ini yang kita ketahui di masjid ini yang kita alami. Ada masa yang akan datang. Yang akan datang itu tidak diketahui oleh manusia. Termasuk hari besok itu ada apa, itu tidak tahu. Tapi manusia bisa merencanakan, bahkan boleh merencanakan itu. Tapi apakah yang direncanakan itu pasti terjadi? Ya tidak tahu. Yang kita bisa alami dan kita bisa ketahui ya masa yang sudah lewat itu. Makanya di dalam Islam itu kalau orang itu bingung menentukan masa yang akan datang, masa depan itu menyangkut anaknya, menyangkut putra putrinya, keluarganya, ekonominya, karirnya dan sebagainya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka orang itu disunahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Namanya istikharah. Mohon petunjuk agar dipilihkan sama Allah. Bagaimana ke depan tadi. Tapi saya temukan di tauhid itu kadangkala orang ingin tahu masa depan itu tidak tanya sama Allah. Tapi tanya sama siapa? Iya, sampean sudah lebih ngerti dari saya itu. Itu bahasa Arabnya adalah kahin, dukun. Maka dibahas di tauhid maja'a fil kahin atau kuhan. Dalam bab ini yang dibahas adalah masalah perdukunan. Kemarin sudah disinggung-singgung ketika kita membahas mengenai as-sikhru, sihir. Jadi perdukunan itu sudah cukup lama, bahkan bukan hanya di masyarakat kita saja. Dalam kitab tauhid itu diterangkan kahin itu siapa? Hum qaumun yakununa fi ahya'il Arab yatahakamuna an-nasu ilaihim wa yattasilu ilaihim syayatinu wa yukhbiruhum amma kana fis samai au yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal. Jadi dukun itu adalah qaumun yakununa fi ahya'il Arab. Ada komunitas tertentu dalam tradisi masyarakat Arab itu, komunitas di perkumpulan ya. Yang banyak orang datang ke situ. Yatahakamuna an-nasu ilaihim. Ada ya. Ada persoalan apa saja, ada problem apa saja antar individu, antar masyarakat, itu tanyanya sama kahin itu tadi, dukun. Ya. Tapi wa yattasilu ilaihimus syayatin, kata kitab itu.
Kahin itu kok bisa tahu, kok bisa mengerti? Dia punya link dengan setan. Ya, yattasilu ilaihi musyayatin. Punya jaringan, punya link dengan setan. Kok tahu ya? Nanti dibahas itu ya. Wa yukhbiru 'anil mughibati fil mustaqbal. Lalu kahin tadi, setan tadi mengabarkan tentang masa-masa yang akan datang, akan terjadi begini, begini, begini dan sebagainya. Saya menemukan juga di dalam keterangan yang berbeda. Nah, ini bisa kita pedomani apa? Kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumah. Pernah terjadi pada zaman Nabi itu ada orang yang berselisih, bersengketa. Siapa dengan siapa? Munafiqin wal yahud, yaitu orang munafik dan orang Yahudi. Ya, orang berselisih, bersengketa itu bukan sekarang aja itu. Ya. Sengketa ya, ekonomi, perjanjian, pilkada dan seterusnya itu ya. Pilpres ya kan begitu Pak ya, sengketa macam-macam. Cuma ini saya tidak membahas sengketanya. Dua orang yang sengketa tadi, munafikin wal yahud, itu terjadi pikiran yang berbeda. Karena bagaimana berbedanya? Faqala al-yahudiyyu, orang Yahudi itu pikirannya apa? Natahakamu ila Muhammadin. Ayo minta pendapat hukum kepada Muhammad saja. Muhammad maksudnya Nabi. Kenapa orang Yahudi itu kok minta pendapat hukum kepada Nabi? Arafaya annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi itu ngerti Nabi Muhammad itu tidak mau disuap. Berarti suap menyuap itu ada nggak sejak zaman dulu? Ada. Sampai 2023 ini sudah selesai apa belum? Ya, didengarkan aja. Jadi orang Yahudi mengajak minta pendapat hukum kepada Nabi Muhammad SAW, karena orang Yahudi itu ngerti Nabi Muhammad itu tidak mau disuap. Sebaliknya, waqala al-munafiq, orang munafik mengatakan apa? Natahakamu ilal yahudi. Mari kita minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Jadi selegende. Yang orang Yahudi minta pendapat, ngajak minta pendapat hukum kepada Nabi. Yang orang munafik mengajak minta pendapat hukum kepada orang Yahudi. Apa alasannya orang munafik? Arafa annahu ya'khudhu rishwah. Karena orang munafik itu mengerti bahwa orang Yahudi itu mau disuap. Bukan itu yang kita bahas. Fattafaqa ayyatiya kahinan bijuhainah. Lalu bersepakat kedua-duanya tadi tidak jadi ke Nabi, juga tidak jadi kepada orang Yahudi, tapi mendatangi dukun untuk minta pendapat. Oh, kalau begitu zaman jahiliyah itu sudah terjadi begitu. Iya. Maka penjelasannya di dalam kitab tadi, qaumun yakununa fi ahya'il Arab, yaitu masyarakat komunitas tertentu dalam tradisi masyarakat jahiliyah, Arab jahiliyah tadi, yatahakamunan nasu ilaihim, yang sering dipakai untuk minta pendapat hukum terhadap masyarakat. Apa saja? Keterangan tambahannya, wa yattasilu ilaihimus syayatin. Lalu kahin dukun tadi punya jaringan dengan setan. Nah, setan itu bukan minal jinnati saja, bisa minal jinnati, bisa minan nas. Dan itu musuhnya Nabi. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ada keterangan a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Nah,
Ternyata musuhnya tauhid itu syayatinul insi wal jinni, setan-setan dari unsur manusia dan jin. yang mana yang didahulukan tadi? Insi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Yang mana yang didahulukan? Manusia. Insi manusia. Tapi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa yang didahulukan jin. Mengapa kok untuk memusuhi nabi itu yang didahulukan manusia? Jawabannya karena nabinya itu terdiri dari unsur manusia. Pertanyaan berikutnya, mengapa kok nabi itu dimusuhi? Karena nabi mendakwahkan tauhid. Oh, kalau begitu ada kemungkinan setiap yang mendakwahkan tauhid itu ada musuhnya. Jawabannya? Ya. Tapi alhamdulillah saya tidak dimusuhi. Ya, itu bukan karangannya manusia, pikiran begitu-begitu itu, Pak. Ada dalilnya, argumentasinya. Jadi kahin itu begitu, dukun itu tadi memang ada zaman dulu. Karena Nabi Muhammad SAW itu sering mengabarkan masa-masa yang akan datang, maka tuduhannya kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Dukun, kahin. Di dalam surat Tur, surat 52 ayat 29 diterangkan, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun. Beri peringatan Muhammad, ya. Maka sesungguhnya dengan nikmat Rabbmu, nikmat yang mana? Nikmat yang Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul menerima wahyu. Orang mau kumpul di majlis taklim itu berarti diberi nikmat sama Allah. Tapi pikirannya masyarakat yang namanya nikmat itu kenikmatan duniawi saja. Ada rasa khauf, takut sama Allah, ini juga kenikmatan. Nah, ayat ini fama anta bini'mati rabbika. Dan sesungguhnya kamu itu Muhammad diberi nikmat atas nikmat Rabbmu itu tadi, diangkat sebagai nabi dan rasul. Kamu itu bukan kahin, bukan apa? Dukun. Wala majnun, dan kamu juga tidak apa? Gila. Jadi mengapa kok nabi itu dituduh kahin, dituduh majnun? Karena nabi itu tidak sesuai yang didakwakan dengan tradisinya masyarakat yang ada saat itu. Kalau ditarik sekarang, orang yang mendakwakan tauhid yang kadang-kadang nabrak kebiasaan dan tradisi masyarakat, tuduhannya juga macam-macam. Betul, Pak? Ya, tapi gitu aja, nggak boleh emosi. Tenang aja, tenang aja. Itu yang penting dakwah terus. Dakwah kita itu tidak boleh berhenti-berhenti. Dan saya sudah sering kali mengatakan ada kitabnya, Mas. Kalau tidak sependapat kan bisa dibahas gitu loh. Enak kalau ngaji kayak itu ya. Dan orang Islam itu harus buka telinganya lebar-lebar, ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana. Kesimpulannya apa? Fayattabi'una ahsana, mengikuti yang paling baik. Lah yang paling baik di agama itu bil adillah, pakai dalil. Nah, kan sudah sering kali ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kewajiban untuk mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, dan mengerti tentang agama Islam. Mengerti itu semuanya pakai apa? Dalil. Nah, begitu. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Muhammad, kamu itu dengan nikmat Rabbmu tadi, kamu itu tidak gila juga tidak apa? Bukan tukang apa? Di situ Departemen Agama menerjemahkan tukang tenung. Dukun itu loh diterjemahkan apa? Tukang tenung. Apa bedanya tukang tenung dengan tukang tenun? Oh ya. Hah? Iya. Iya, gitu. Ya. Jangan kalau bisa mengikuti jejaknya Nabi, itu insya Allah dakwah itu menjadi bagus. Nabi dituduh gila-gila, dituduh kahin itu tidak marah. Coba kalau jenengan dan saya itu gimana kira-kira? Orang dari jauh-jauh datang ke rumah saya, ke panjenengan,
Saya dengar ente itu gini katanya. Gimana kira-kira itu? Lalu di depan kita ada sepatu. Ini pernah terjadi itu. Nabi itu didatangi orang dari Yaman namanya Dimad al-Asdi. Ya, Dimad al-Asdi ini orang yang biasa nambani orang, mengobati orang. Dia mengaku tabib. Dan sekarang kan ada istilah tabib dah. Begitu di Mekah ketemu Rasulullah, ya, dia nggak menyebut Rasulullah, nggak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah, Pak. Ya Muhammad, begitu. Ana Dimad al-Asdi min Yaman, wa ana tabib. Muhammad, saya ini Dimad al-Asdi dari Yaman dan saya ini tabib. Sami'tu annakum majnun. Saya kok dengar ente itu katanya gini gitu ya. Nabinya jenengan jadi gini kan. Ya. Apa Rasulullah marah? Enggak. Fal yadkhul ya Dimad, masuk Dimad. Nah. Begitu berhadapan-hadapan dengan Nabi, apa dawuhnya Rasulullah? Dimad, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin man ihtada fa li nafsihi man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Dimad, saya ini Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah. Saya ini menerima wahyu. Saya tidak gila. Kamu saya beritahu ya, orang itu kalau tersesat tidak ada yang bisa memberikan hidayah yang sebenarnya kecuali Allah. Dan orang itu kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada orang lain yang bisa menyesatkan. Oh kaget Dimad, Pak. Loh wong omongannya kena gini kok katanya gila orang-orang ini. Dites. Nabinya jenengan dites sama Dimad. Itu menang itu. Apa ngetesnya? Gimana? Aid ya Muhammad, aid ya Muhammad, aid sampai 3 kali. Aid ya Muhammad. Ulangi kata-katamu, ulangi coba. Lah kalau majnun atau itu bisa ngulangi nggak? Urut nggak kira-kira? Nggak bisa. Diulangi sama Nabi. Dimad, ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin man ihtada fa li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadinu 'alaiha. Wah, langsung Pak berubah pikirannya Dimad yang tadi datang dari jauh meyakini Muhammad itu majnun, kahin, lalu setelah ketemu sama Nabi kok mendengar kata-kata kayak begitu. Akhirnya tangan kanannya Dimad ini diletakkan di bubunya Rasulullah yang kanan, yang kiri juga diletakkan di bubunya yang kiri. Apa yang dikatakan Dimad? Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam enggak? Sudah dituturi panjang lebar enggak sama Nabi? Belum dah? Baru diapakan? Diterima dengan sebaik-baiknya. Kata-katanya Rasulullah ada yang menyakitkan Dimad enggak? Oh enggak ada. Coba sampean digitukan. Ente itu katanya gini. Wah metu kabeh Pak. Ini metu kabeh. Sapa sing gila? Ya raimu iku. Ini Masya Allah, Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Saya sering menganjurkan kalau kita ini ngaji nggak senengi orang, nggak apa-apa. Ya doakan aja, mudah-mudahan orang nggak ngerti kok kayak. Yang kita kaji itu loh apa? Apa kita ini ngolok-olok yang enggak ya? Itu loh enak, itu begitu itu ya. Insya Allah jenengan bisa melacak apa di YouTube yang diupload oleh adik-adik itu ya. Insya Allah saya tidak pernah mengolok-olok. Berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi boleh diajak bareng-bareng membahas. Kok bisa beda gimana itu? Tapi kalau sudah nggak senang sama saudaranya umat Islam, waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan. Itu bukan akhlaknya Nabi. Nah begitu. Wes itu tambahannya info. Sekarang saya lanjutkan. Jadi Nabi dituduh itu. Kemudian kenapa Nabi juga dituduh di ayat yang berbeda, surat 69 ya.
ayatnya 40, 41, 42. Surat apa? 69. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah dawuhnya Rasul yang sangat mulia. Artinya Rasul itu menerima wahyu dari Allah itu tadi. Wa ma huwa biqauli syair, dan Quran itu bukan ucapannya syair, yaitu orang yang ahli dalam sastra syair. Nah, jadi karena susunannya enak, bahasanya enak Pak, dan tidak bisa disaingi oleh sastrawan manapun ya. Kalau kita jujur bisa mendakwakan Islam dengan baik dan benar, ya tinggal hidayahnya Allah saja. Salah satu kekuatan Islam itu ada di Quran. Ya, entah di sini atau di mana itu saya pernah tanya. Andai kata Quran itu hari ini dibakar semuanya, ya, dihina-hina orang, diinjak-injak misalkan begitu, lalu dihanguskan semuanya, yang digital juga tidak ada. Apakah Al-Quran hari ini bisa dicetak ulang? Caranya? Oh, bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan enggak Pak? Iya. Tentu saja yang dipanggil tidak termasuk sampean Pak ya. Ya. Dan saya kan begitu ya. Ya banyak itu caranya Allah menjaga agama itu di situ. Maka di sini diterangkan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan omongannya, bukan ucapannya sastra, karangannya sastrawan. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali yang beriman. Wala biqauli kahin. Dan Quran itu juga bukan ucapannya tukang apa tadi? Kata Departemen Agama, tenung, dukun. Qalilan ma tadhakkarun, hanya sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Mengapa tuduhannya ke Nabi dari dua ayat itu kok kahin dukun? Karena Rasulullah menerangkan apa yang akan terjadi. Sedangkan dukun itu juga menerangkan apa yang akan terjadi. Maka Nabi ketika membaca surat Luqman ayat 34, surat Luqman ayat 34 itu ada 5 poin yang berkaitan dengan gaib. Insya Allah di dalam tafsirnya menyebutkan Rasulullah sebelum membaca itu dimulai dengan mafatihul ghaib khams. Kunci-kuncinya barang gaib itu ada 5. Nah, apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Makanya dulu sebelum 2012 rame-rame ada berita di berbagai media katanya yuk gampang saja umat Islam. Enggak, langsung tidak percaya. Karena yang tahu hari kiamat itu cuma Allah. Yang kedua wa yunazzilul ghaitha. Hanya Allah juga yang menurunkan apa? Hujan. Mekanismenya hujan bisa dipelajari, prediksinya kapan hujan, sederas berapa itu bisa dipelajari. Yang ketiga wa ya'lamu ma fil arham, dan mengerti Allah, hanya Allah yang mengerti apa yang ada di dalam apa? Rahim. Pak dokter, Bu dokter di USG hanya tahu posisinya saja. Pada usia-usia tertentu barangkali bisa dilihat tumbuh kembangnya janin yang ada di dalam rahim. Tapi bagaimana lahirnya, tumbuh kembangnya, nasibnya dan seterusnya semuanya hanya di Allah. Tidak tahu manusia itu ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan manusia tidak tahu di bumi mana dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul Pak? Merencanakan boleh? Boleh. Di situ loh panjang keterangannya, tak potong-potong aja. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan apa? Mati. Tapi pasti enggak Pak? Udah usah khawatir, semua kebagian nanti Pak ya. Ya, sering kali ada pengajian yang ngaji itu banyak ribuan yang datang itu. Ada nggak kemudian pulang sampai di rumah terus jamaahnya meninggal gitu? Ada Pak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang ya.
Ya. Wis serahkan aja sama Allah, sama-sama tidak tahu. Ya, itu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan apa? Mati. Nah, karena itu miliknya Allah, Nabi sendiri tidak tahu, maka umat Islam dilarang untuk tanya sama apa? Dukun. Itu nyaingi ilmunya Allah itu tadi. Gitu maksudnya. Tauhid itu sederhana kok Pak. Sederhananya gimana? Hal-hal yang merupakan haknya Allah jangan ditarik-tarik ada pada manusia. Dalam konteks ini, perdukunan itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan nasibnya orang, masa depan, tumbuh kembangnya anak, karirnya gimana, itu hanya Allah, tidak boleh ditanyakan kepada dukun. Maka ada risiko. Apa risikonya? Satu, hadis riwayat Imam Muslim menerangkan risikonya orang yang mendatangi dukun lalu mempercayai omongannya dukun. Anin Nabi SAW wa fi sahih ba'di azwajin Nabi SAW, dalam hadis sahih dari salah satu dari istrinya Nabi mengatakan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang apa? Ramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu dia tanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan, lan tuqballahu salatun arba'ina yaman, salatnya enggak diterima selama berapa hari Mas? 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi ke dukun. Berarti apa? Perpanjangan. Enak kok orang Islam itu, janganlah itu. Tapi saya bingung ya, nanti tambah keliru itu, ditanya hari lahirnya. Kamu hari lahirnya apa? Rebo Pon. Calon istrimu Jumat Pahing ya. Oh, kalau gitu nikahnya di bulan ini. Kalau enggak nanti anakmu gini. Nah, itu jangan dipercaya. Wah, membohongi orang kok. Merusak, salah satu yang merusak itu di situ. Maka dalam pikiran tauhid, ini saya bawa kitab yang beda lagi. Mengapa sih syirik itu kok tidak boleh? Mafasidu syirki wa adraruhu. Ya, kerusakan syirik dan bahayanya. Singkat. Satu, ya, kerusakan syirik dan bahayanya itu apa? Mihanatun likaramatil insan. Ihanatun likaramatil insan. Wa in khitatun liqudratihi wa manzilatihi. Orang yang bersyirik itu Pak tidak boleh di dalam Islam dianalisa oleh Syekh Jamil Zainu. Karena apa? Merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan benda-benda yang diapakan? Disyirikkan. Jadi harga dirinya itu apa? Rendah. Ihanatun likaramatil insan, itu merendahkan dirinya manusia. Yang kedua, tidak bolehnya karena apa? Ini akan menyimpang sedikit. Wikrul khurafat wal abatil. Syirik itu merupakan sarang dari khurafat dan kebatilan. Kapan hari mungkin saya sudah cerita ini. Saya ulangi boleh nggak Ibu? Nanti kalau tengah-tengah terus alah pancet aja. Jangan begitu Pak ya. Ya. Ini serius itu Pak, temenan itu ya. Boleh saya ulangi ya? Kalau tidak salah 2018 Pilkada yang dulu itu kan 2019 ya. Mohon maaf ini bukan politik Pak, pelajaran buat kita semuanya. Tanggal 11 Desember 2018 hari Rabu. Saya tak ingat harinya, Rabu kedua bulan Desember. Cuma saya nggak tahu itu Rabu Pahing apa Rabu Pon, itu lupa saya. Saya naik mobil, tiba-tiba di radio saya dengar bahwa besok tanggal 12 bulan 12 Mr. X mau daftar menjadi bupati dan wali kota di satu daerah tertentu. Mengapa kok besok 12 tadi 2018? Kebetulan harinya Kamis. Karena menurut perhitungan kalau Mr. X ini daftarnya besok 12 peluangnya untuk sukses menjadi wali kota dan bupati itu kuat sekali. Mengapa? Dikaitkan dengan temonnya tadi, hari lahirnya tadi Pak, Kamis Pahing.
Ya, nah kalau kemisnya kemis pahing berarti rebunya rebu apa? Legi. Maripon itu wage. Legi, pahing, pon, wage, kliwon, legi gitu. Itu cuma 5 toh. Saya apal karena di desa saya itu pasarannya wage, Pak ya. Wage itu rame. Dan saya ngaji di mana, di Babat itu juga Jumat Wage. Setiap Jumat Wage saya ke sana. Wes bukan bahas itu. Ternyata besoknya 12 itu ternyata datang betul itu daftar ke KPUD ya. Nah, menurut tim suksesnya peluangnya untuk menjadi wali kota dan bupati itu besar. Coba jangan bayangkan, besar itu karena apa? Daftarnya sesuai dengan hari kemis pahingnya tadi 12. Bukan peluang menjadi wali kota dan bupati itu besar karena track record misalnya begitu ya, kinerja, visi misi, bahasa Inggris, ijazahnya asli, bukan karena huruf itu. Ya. Lo kan bener lah ya kan? Orang begini kan bisa dijual kan, dalam arti positif, ya. Bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris Jawa ya, ya. Ini bahasa Inggris temenan. Iya. Itu mestinya tim suksesnya itu menjual orang yang mau dipromosikan itu itunya. Muslim, baik, akidahnya, sekolahnya, bahasa Inggrisnya, pergaulan internasionalnya bagus ya, gak canggung ya, gak tolak-tolak misalnya begitu ya Pak ya. Wajar. Nah tapi ini tim suksesnya beda Mas. Yang dihitung oleh tim suksesnya itu apa? Kemis pahing loh. Nah sekarang tak tanya panjenengan yang itu ngaji. Ini mohon maaf tidak mengolok-olok ya, tapi saya betul-betul itu ya. Andai kata Allah mentakdirkan Mr. X itu jadi wali kota dan bupati, kira-kira keyakinannya berkaitan dengan klinik-klinik itu semakin kuat apa semakin lemah? Kuat toh? Ya. Satu, dua. Lalu proyek-proyek yang besar senilai triliunan itu pertimbangannya menurut akal sehat, menurut pakar, menurut para ahli, apa menurut dukun kira-kira? Nah, ini maksud saya itu di situ cerita itu Pak. Iya. 3. Kalau kemudian proyek-proyek besar itu lalu masyarakat yang dipimpin oleh seorang bupati dan wali kota itu pertimbangannya perdukunan dan klinik itu, ini cermin masyarakat modern apa masyarakat primitif? Primitif. Sampai gelem nggak dipimpin oleh masyarakat yang primitif? Nah itu bukan Sidoarjo Pak ya. Ini sering saya sebutkan, tapi saya bermaksud bukan mengolok-olok. Kan saya tidak menyebut nama, tidak menyebut daerah, tidak menyebut wali kota mana, bupati mana, kan tidak. Tapi ada. Ya, sebagai orang yang otak-atik kitab tauhid, langsung saya sensitif pikiran saya. Oh, lah kok begini? Gitu loh maksudnya. Inilah yang namanya kesyirikan itu wikrul khurafat wal abatil. Itu sarang daripada khurafat dan kebatilan. Ternyata model-model begitu itu di masyarakat masih apa? Ada. Berikutnya. Hadis berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Kalau berkenan membaca, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, terus lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Apa maksudnya kafir dan ingkar? Apakah orang itu sudah khuruj minal millah, sudah keluar dari agama atau bukan? Yang bilang kafir Nabi. Mengingkari ayat-ayat yang Allah turunkan bahwa tidak satu pun yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Tapi kalau dia kepercayaannya besok, masa depan anaknya, keahliannya, profesinya, karirnya, nanti jadi apa tidak dan seterusnya, itu dipercayakan sama kahin, maka orang ini tidak percaya sama ayat yang menerangkan tidak tahu yang akan datang itu kecuali siapa? Allah. Saya tanya, Nabi itu tahu yang gaib enggak? Besok yang akan terjadi lo tahu enggak?
andai kata tahu sebatas diberitahu oleh siapa? Allah, wahyu dibimbing, ya. Tapi hakikatnya sebagai nabi itu tidak tahu. Di dalam ayat yang lain diterangkan surat Al-An'am ayat 50. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra. Qul la aqul lakum indi khazainullah. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 50. Dan ayat semakna dengan ini banyak. Ya begitu loh. Jadi tauhid itu mengajarkan kepada masyarakat supaya berpikir yang dinamis dan objektif, ya, tidak kembali pada hal-hal yang dimensinya klenik itu tadi. Apa terjemahnya? Surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padamu. Iya, rahasianya Allah itu ada di mana? Di Allah. Coba saya selipkan sedikit ya tentang takdir. Jenengan ini percaya ada takdirnya Allah nggak Pak? Yo pasti percaya. Urut-urutannya takdir itu Bu, yang pertama adalah al-ilmu. Apa? Ilmunya siapa? Allah. Yang kedua al-kitabah, tulisannya Allah. Yang ketiga al-masyiah, kehendaknya Allah. Yang keempat al-khalqu, kejadian. Yang diketahui manusia yang mana? Kejadian. Oh, kalau begitu sudah takdirnya. Mohon maaf ketika ada anak kecil naik sepeda keliling-keliling di perumahan atau di kampung itu tiba-tiba jatuh babras kabeh. Berarti sudah apanya? Takdir. Ya. Tapi boleh nggak mamanya bilang gini, kamu sih nggak hati-hati, makanya jatuh. Coba hati-hati yang nggak jatuh. Kata anaknya, mah, iki sudah hati-hati masih jatuh. Ya enggak, temanmu itu hati-hati nggak jatuh. Berarti yang mudeng tauhid mamanya apa anaknya? Anaknya. Yang ngaji tauhid namanya. Oh iya ya, barang udah kejadian kok. Andai kata ini, andai kata itu, tidak boleh. Ya, tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Kalau tahu anak itu jatuh babras kabeh, ya tidak akan naik sepeda lewat situ. Ini yang sering kali saya sebutkan itu di lisan saya itu ya. Kalau putranya Pak Gubernur Jawa Barat itu ngerti kalau dia itu akan mati tenggelam di situ, mandi nggak kira-kira? Oh, enggak. Coba ya, iman itu sampai di situ. Nggak tahu manusia. Ya, khazainullah, rahasia Allah itu hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad tidak tahu. Yang berikutnya. Nah, wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak tahu yang apa? Gaib. Di tempat yang lain ada seorang anak muda tanya, masa Ustaz Nabi nggak tahu yang gaib? Enggak Mas, saya pakai dalil ini masih nggak percaya. Karena perbandingannya dengan wali. Loh, wong wali saja tahu yang gaib kok. Loh, wali siapa? Ya, kadang-kadang orang itu nanti ya, ini di kitab ini ada Auliyaur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Ya, walinya Allah dan walinya siapa? Ini di sini ada itu. Nah, saya tidak menerangkan itu. Nanti kalau sudah khatam ini baru menerangkan ini. Ya, butuh waktu 3 tahun berikutnya ini khatam ganti yang ini. Ya, iya Bu, orang ngaji itu di situ harus pakai dilala, pakai dalil. Ya, dilanjut ya, jadi kalian sendiri. Wala aku lakum inni malak, monggo. Iya, 3 poin yang disebutkan Nabi versi ayat ini. Aku tidak tahu perbendaharaannya Allah di langit sana, dan aku juga tidak tahu yang gaib. Nah itu jelas. Maka jangan ngotot wali tahu, padahal derajatnya wali jauh lebih rendah dari siapa? Nabi. Ya, Nabiyyun wahidun ya afdalu min jami'il auliya.
Dalam kitab yang lain, la nufadzilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Kita tidak memuliakan banyak wali di atas satu nabi. Nabiyun wahidun ya afdalu min jami'il awliya. Nabi satu nabi itu lebih mulia dari semua wali. Lah kok ini dibalik? Tanya sama saya, masa Ustadz Nabi nggak tahu yang wali saja tahu? Ini wali siapa? Walinya Allah apa walinya siapa? Satunya tadi Pak? Iya, tapi jangan banter-banter sama Pak ya. Ada karakteristiknya itu. Ini walinya Allah apa walinya setan itu? Begitu. Kalau Nabi itu tidak tahu perbendaharaannya Allah, dan Nabi juga tidak tahu yang gaib, dan Nabi juga tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah malaikat, lalu sesungguhnya Nabi itu siapa? Monggo. Iya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Bilang gini, bilang gitu, mengucapkan begini, mengucapkan begitu, memberi contoh ini sekedar menerima apa? Wahyu. Begitu. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Monggo. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang buta? Ya, buta dalam arti bukan mata, tapi orang yang buta agama dengan tidak ya beda. Makanya orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Mengapa? Karena setiap orang yang mati, orang ya bukan hanya orang Islam, itu akan ditanya tentang berapa? 3 hal. Pertanyaan yang pertama, bahasa Indonesianya siapa? Tuhanmu. Pertanyaan yang kedua, siapa nabimu? Bukan siapa namamu, Pak ya, siapa? Yang ketiga, apa agamamu? Jawabannya, panjenengan belum fasih karena belum pernah berpengalaman. Nggak usah khawatir, orang Islam itu akan dikuatkan. Yuthabitu wahul ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Orang Islam itu akan dikuatkan oleh Allah, jawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Adapun orang kafir dan orang munafik ditanya malaikat tentang itu, jawabannya menurut hadis sami'tun nas. Nah, gagap ditanya gitu. Iya, saya pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Nah, bayangkan kalau Anda itu sampean jadi malaikatnya terus bawa palu ditanya jawabannya gitu. Karek apa no ini, Pak? Iya. Wallahu a'lam. Ini masalah kahin. Jadi tauhid itu variasi, Pak. Nanti 20 berikutnya membahas berikutnya mengenai apa? Tatoyur. Itu di masyarakat juga ada. Cara Jawane tatoyur itu gugon Tuhan. Apa maksudnya? Ojo liwat gini, nggarai ana musibah pengenane ana wong mati. Nah, itu sama saja. Itu tatoyur. Ya, ada anak muda mau beli rumah, sudah disurvei cocok, ventilasinya bagus, akses jalannya juga enak, harganya juga bersaing, diurungkan. Apa Mas kasih tahu? Oh, rumahnya menghadap ke utara ya Kak. Loh apa nih menghadap ke utara kan enak. Saya itu lahirnya Jumat Pahing, istri saya Rebo Pon. Tidak boleh memberi tanah rumah menghadap utara itu. Ya, ada nggak pikiran begitu tadi? Nah, kalau ada begitu tuku naik tanahnya tidak murah. Wallahu a'lam. Nah, itulah variasi dari tauhid. Nanti bab 31, 32, 33 itu spiritual, Pak. Ya, apa spiritual? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Itu bisa dirasakan dalam kehidupan dunia. Ya, nah, cuma jujur saja, dengan tidak bermaksud mengolok-olok, masyarakat itu mencintai yang dohir dunia itu rasanya lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah. Ada mahabbah mencintai Allah, ada khauf punya rasa takut sama Allah, ada tawakal kepada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.